Shalom, saudara dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita kembali bisa mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita kembali bisa merasakan penyertaan Tuhan, kembali beri satu kesempatan satu hari lagi untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mengucap syukur bersama, mau berdoa, kita memastikan bahwa pagi hari ini Tuhan masih menjadi yang terutama dalam hidup kita. Tuhan masih menjadi pribadi yang selalu kita nantikan di setiap pagi. Tuhan masih menjadi pribadi yang selalu kita cari setiap hari dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, pasal penyertaan-Mu, pasal kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami memastikan pagi hari ini Engkau Tuhan adalah pribadi yang masih kami nantikan, yang masih menjadi yang terutama dalam hidup kami, bukan yang lainnya Tuhan. Mari Kau Tuhan yang berbicara pagi hari ini untuk setiap hidup kami, setiap renungan firman yang akan disampaikan, bahkan Tuhan sendiri yang berbicara atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan renungan, sebuah pesan dari Tuhan tentang bagaimana kita memastikan hidup kita masih mengandalkan Tuhan setiap harinya. Karena kepercayaan kita kepada Tuhan akan sangat mempengaruhi seberapa serius kita dalam mencari Tuhan. Dalam hidup ini tidak ada solusi yang lain. Dialah Tuhan jawabannya, saudara. Betapa sering kali kita justru lari kepada dunia dan seakan-akan lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang selalu ada dalam hidup kita. Yesaya 31 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan yang tidak mencari Tuhan. Ketika Tuhan mengajar untuk mendahulukan kerajaan Allah dalam Matius 6 ayat yang ke-33, Dia mengatakan dalam konteks jangan khawatir akan kebutuhan sehari-hari. Intinya Tuhan harus selalu menjadi yang utama dan terutama, yang paling utama dalam hidup kita. Apabila itu bukan Tuhan, itulah berhala kita. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21. Berhala pada dasarnya adalah membuat Allah yang lain. Ketika kita tidak membutuhkan Dia lagi, di saat itu tanpa kita sadar, kita sedang menyembah Allah yang lain. Kita merasa tidak perlu untuk mencarinya, maka kita sedang hidup dalam penyembahan kepada berhala. Betapa sering kita melenceng dari iman yang murni ini dan mulai memiliki berhala-berhala yang menggantikan kedudukan Tuhan dalam hati kita. Tanpa sadar kita gantikan Tuhan sebagai Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan dengan obat dan dokter yang canggih. Kita gantikan Dia Tuhan Yehova Jireh, Allah yang mencukupi kebutuhan kita. Kita ganti dengan simpanan deposito kita, dengan bisnis kita, dengan tabungan-tabungan kita yang banyak. Seringkali kita gantikan Dia Yehova Nisi, Allah yang sumber kemenangan kita. Kita ganti dengan tim pengacara, tim sukses, tim penggembalaan yang solid dan lain sebagainya. Dia sebagai Yehova Shalom, Allah yang damai. Kita ganti dengan piknik keluarga, shopping, nonton, dan aktivitas-aktivitas yang membuat kita have fun lainnya. Akhirnya nama dari atas segala nama, yaitu Yesus Kristus itu, kita gantikan dengan mamon kita. Kita tidak lagi
khawatir kalau kita tidak berdoa, tapi kita justru khawatir kalau kita tidak punya uang, kalau kita tidak punya teman. Di posisi itulah saudara, kita sedang menyembah berhala-berhala kita. Dan betapa ironisnya kekristenan yang seperti itu, melayani Tuhan tapi kita tidak percaya kepada pribadinya. 2 Timotius 3 ayat yang kelima mengatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Apa yang kita lakukan memperlihatkan apa yang kita percaya, bukan apa yang kita katakan kita percaya. Jadi apabila kita benar-benar mempercayainya, kita akan mencari Dia untuk semua urusan kita. Ada urusan bisnis, kita akan mencarinya. Urusan keluarga, kita akan mencarinya. Bahkan dalam kesulitan, kita pasti akan mencarinya. Dalam kesenangan pun, kita juga tetap mencarinya. Sehingga benar-benar bahwa Dia adalah pusat segalanya dalam hidup kita. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Mazmur katakan. Kita tidak sepenuhnya puas dengan Dia, sehingga masih mencari hal-hal yang lain. Padahal Israel telah memberi kita pelajaran. Setiap kali mereka berpaling kepada ilah-ilah yang lain, maka hidup mereka mulai menderita dan kehilangan shalom atau damai sejahteranya Tuhan. Kolam-kolam yang bocor tidak akan mampu menampung berapapun banyak air yang dituangkan. Dan ketika fokus hidup kita di luar Tuhan, kita akan selalu kekeringan dan tidak ada menampung sukacita, damai, dan keindahan surgawi itu sendiri. Untuk itu kita perlu untuk selalu melekat kepada sumber kehidupan kita, bukan kepada kolam yang bocor tadi. Jangan cari yang lain, carilah Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Dan pagi hari ini, kita sama-sama mengoreksi hidup kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah hari ini di hidup kita menjadi orang yang lupa untuk mengandalkan Tuhan? Apakah mungkin hari ini di hidup kita sudah menjadi pribadi yang lupa menjadikan Tuhan itu pusat dari segalanya? Atau mungkin setiap hidup kita sudah mengalihkan pandangan kita, menggantikan Tuhan dengan banyak hal yang bisa kita peroleh di dunia ini. Kita gantikan Tuhan dengan uang kita. Kita tenang kalau kita pegang uang, sehingga kita lupa bahwa kita masih membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Kita tenang dengan banyak tabungan yang kita simpan. Kita tenang karena kita punya backingan orang-orang yang punya nama di sekeliling kita. Kita tenang karena kita punya banyak backingan mentor-mentor rohani kita bahkan. Tapi kita lupa bahwa backingan kita yang paling terutama adalah Tuhan Yesus sendiri, sumber dan pusat dari segalanya. Untuk itu mari pagi hari ini kita sama-sama koreksi hidup kita, saudara. Kita mau berdoa, kita koreksi hidup kita. Tuhan ampuni kami kalau memang hari ini kami sudah lupa, kami masih membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami lupa menjadikan Engkau segalanya dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami tanpa sadar kami sudah punya Allah-Allah kami yang lain di sekeliling kami. Tanpa sadar kami menyembah berhala kami yang lain. Kami menyembah uang kami menyembah keluarga kami, bahkan kami menyembah pelayanan kami lebih dari Engkau. Kami mengagung-agungkan pelayanan kami lebih dari Engkau, Tuhan. Ampuni kami pagi hari ini dan ajari kami, Tuhan, untuk menjadikan Engkau pusat segalanya dalam hidup kami. Karena kami tahu dunia tidak dapat menggantikan Tuhan. Dunia tidak dapat menggantikan Tuhan dalam hidup kami. Shekaralabaya, shekaralabaya, shekaralabaya.
Haleluya, haleluya Tuhan. Yesus, Engkau permata hati kami yang terutama dalam hidup kami. Hati kami Tuhan, mengatakan pujian ini saudara, karena tidak ada yang menggantikan Tuhan dalam hidup kita pagi hari ini. Bahkan tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa menggantikan kuasanya, tidak ada yang bisa menggantikan pribadinya dalam hidup kita.
nuansa berhala-berhala kami yang tanpa sadar itu kami pegang terlalu erat, sampai kami lupa kami membutuhkan Tuhan, sampai kami lupa kami punya Tuhan yang lebih dari segalanya. Kami lepas Tuhan berhala-berhala kami pagi hari ini. Kami kembalikan hidup kami hanya untuk pribadi-Mu. Kami kembalikan pribadi-Mu kembali ke hidup kami sebagai penguasa tunggal, sebagai Tuhan yang besar, yang berkuasa, yang berperkara untuk setiap hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai kami, Engkau Tuhan yang mampu menyelesaikan satu kehidupan kami. Bahkan Engkau Tuhan yang mengerti detail-detail kehidupan kami, bahkan lebih dari kami bisa mengerti hidup kami pribadi. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang sertai sehari ini saat perjalanan hidup kami bersama dengan Engkau. Berbicaralah dalam setiap hidup kami dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan, aktivitas kami buka telinga kami 24 jam. Kami mendengar apa yang Roh Kudus mau katakan dalam hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami serahkan semua dalam tangan kuasa Tuhan Yesus kami yang besar. Dalam satu nama Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas saudara, selamat mengerjakan pekerjaan saudara dimanapun saudara berada hari ini, dan semoga Tuhan telah menyertai, Tuhan telah berjaga-jaga dalam hidup kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.